Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu tusibu qauman bijahalah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat calon penghuni syurga, buah mangga manis rasanya, dibawa anak pergi mengaji. Apa kabar hadirin semuanya? Apakah sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Pada era digital ini, ketika jari lebih cepat bergerak daripada akal dan kabar lebih cepat menyebar daripada kebenaran. Adapun menurut Jeff Zelaski, seorang pakar komunikasi dunia, dalam bukunya Spiritualitas Cyberspace, ia menyatakan bahwa perkembangan dunia informasi dan komunikasi saat ini telah sampai saat yang sangat mencekam. Kita dituntut membangun generasi berakhlak yang mampu membedakan fakta dan fitnah, cahaya dan kegelapan, kebenaran dan kepalsuan. Hadirin, kekhawatiran tersebut kini telah terbukti. Seperti yang kita lihat di masa sekarang ini, banyak manusia yang menggoyangkan tubuhnya di depan kamera. Ucapan yang tidak mendidik bagi generasi muda, berita yang didapat diubah semena-mena, tayangan yang semakin tidak jelas arah dan tujuannya, bahkan sampai tega melawan orang tua demi gaya-gayaan saja. Betul hadirin? Oleh karena itu, tertarik hati kami ingin membawakan syarahan Al-Quran dengan judul Tabayyun dan Akhlak Bermedia Sosial. Sebagai landasan awal, mari kita simak pesan Allah dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 yang akan dibacakan oleh qori kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiq. Leh udah pulang. Ya ini kemarin kalau mau ini aku nggak ada tes. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu.
أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum. Karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat ini menegaskan bahwa tergesa-gesa menyebarkan berita tanpa memastikan kebenarannya dapat menimbulkan kerusakan dan penyesalan. Imam At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan jilid 26 halaman 103 beliau menegaskan bahwa perintah fatabayyanu adalah kewajiban memastikan kebenaran sebelum berbuat apapun yang berdampak pada kehormatan, marwah dan keselamatan masyarakat. Dengan demikian, tabayyun bukan sekadar adab, tetapi syarat tegaknya keadilan sosial. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Media sosial adalah ruang yang luas yang dapat menjadi ladang pahala atau tempat terjerumusnya seorang hamba pada dosa besar. Islam tidak hanya memerintahkan tabayyun, tetapi juga mengikat seorang muslim dengan akhlak mulia dalam setiap tindakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim sejati adalah yang menjaga saudaranya dari gangguan lisan dan tangannya. Jika pada masa Rasulullah gangguan tangan berarti kekerasan fisik, maka hari ini gangguan tangan dapat berupa ketikan jari yang melukai perasaan orang lain. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa menjaga lisan mencakup setiap kata yang keluar, baik tulisan maupun ucapan, karena keduanya berasal dari satu sumber, yaitu hati. Maka akhlak bermedia sosial adalah cerminan akhlak hati yang sebenarnya. Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin menuliskan bahwa tidak ada senjata kehancuran yang lebih tajam dari berita bohong yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka setiap muslim yang ingin selamat dunia akhirat wajib menundukkan egonya sebelum menekan tombol bagikan. Jika hati belum yakin, Jika sumbernya belum jelas, Jika manfaatnya tidak lebih besar daripada mudaratnya, maka diam adalah ibadah. begitu pula Al-Quran menegaskan bahwa betapa besar dosa orang yang menyebarkan informasi tanpa ilmu. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 36 berikut ini. ولا تقف ما ليس لك به
Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sadaqallahul azim. Dan janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat ini menunjukkan bahwa telinga, mata, dan hati menjadi gerbang informasi yang akan ditanya semua di hadapan Allah. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim jilid 5 halaman 71 menjelaskan bahwa ayat ini melarang seseorang mengikuti kabar tanpa bukti, opini tanpa dasar, atau informasi yang hanya sekedar dugaan. Maka dalam konteks media sosial hari ini, ayat ini seakan turun untuk mengingatkan bahwa jari yang mengetik adalah saksi, postingan adalah amal, dan komentar adalah jejak yang tidak pernah terhapus dari catatan malaikat. Dalam kehidupan digital hari ini, tabayyun bukan sekadar membaca ulang informasi, tetapi juga mencari sumber resmi, memeriksa konteks, memahami maksud, dan menghindari prasangka. Karena seringkali perpecahan terjadi bukan karena fakta, tetapi karena salah paham yang dibesar-besarkan. Sebagai penutup, adapun kesimpulan, mari kita jadikan tabayun sebagai prinsip dalam menerima informasi, dan jadikan akhlak mulia sebagai pakaian dalam setiap aktivitas digital. Jadikan jari kita saksi kebaikan, bukan penyesalan. Jadikan akun kita media dakwah, bukan sumber permusuhan. Karena di akhirat tidak ada tersisa kecuali amal yang kita tuliskan dengan niat yang ikhlas. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum kami tutup, adapun sebuah syair yang akan kami bawakan yang diciptakan oleh Hizib Autar yang sudah kami rubah liriknya berikut ini. Stop sabar sebelum benar, agar damai terus mengakar. Tabayyun itu adalah adab, Penyejuk dunia yang benar, jari menari hati menyaksi, setiap pesan jadi bukti diri. jika berbeda jangan berapi, Tenang dan bijak mendinginkan budi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah.